Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan bab 6 mengenai investasi dalam saham. Anggota kelompok kami terdiri dari Aulia Ulfina, Zafira Safa, Haris Fatima, Rifki Kodar, Rizky Dwi Fadila, Bella Ananda, saya sendiri Sally Rahmawati, Anggun Mutiara Utami, Muhammad Adi Krisnanto, Nafra Mutia, dan Adelia Kurnia Putri. Dalam bab 6 tentang investasi dalam saham, terdapat 6 poin pembahasan. Kelompok 2 akan mempresentasikan mengenai 3 poin. Poin keempat, 5, dan 6. Poin keempat mengenai penjualan atau pelunasan kembali saham. Poin kelima mengenai hak beli saham. Serta poin yang keenam mengenai penilaian investasi dalam saham. Dalam penjualan atau pelunasan kembali saham, jika terjadi pelunasan kembali saham oleh perusahaan emiten atau yang mengeluarkan saham, maka kita sebagai investor berarti menjual kembali saham. Dalam penjualan saham tentu ada laba atau rugi penjualan yang dihitung dari selisih harga beli dengan harga jual. Hal yang perlu diingat bahwa biaya pembelian menambah jumlah uang yang dikeluarkan saat membeli. Namun, biaya penjualan akan mengurangi jumlah uang yang diterima oleh penjual. Pada slide keempat ini, kita sudah memberikan contoh yang pertama, yaitu Nona Rizky pada tanggal 20 Maret 2018 membeli saham 300 lembar PT Bimo. Untuk nominal per lembarnya yaitu 100.000 dan kursnya 105%. Dan juga terdapat biaya pembelian sebesar 250.000. Untuk itu terlebih dahulu kita harus menghitung pembelian dari Nona Rizky. Nah, sebelumnya kita harus menghitung terlebih dahulu untuk harga perolehannya. Karena di contoh soal tidak ada penambahan biaya dividen, maka ini adalah bentuk pembelian secara tunai. Untuk mencari biaya pembelian secara tunai yaitu harga kurs ditambah dengan biaya pembelian. Terus harga kursnya sendiri dicari dengan 105% harga kursnya. Setelah itu dikali dengan nominal per lembarnya yaitu 100.000 dikali dengan 300 lembar karena Nona Rizky memberi 300 lembar saham. Maka hasilnya yaitu 31.500.000. Setelah itu ditambah dengan biaya pembelian sebesar 250.000. Kenapa biaya pembelian bisa menambah dari harga perolehan? Karena di atas sudah dijelaskan bahwa biaya pembelian menambah jumlah uang yang dikeluarkan saat membeli. Maka harga perolehannya sebesar 31.750.000. Untuk jurnalnya yaitu investasi dalam saham di debit sebesar 31.750.000 dan kas di kredit sebesar 31.750.000. Kenapa investasi dalam saham masuk di debit? Karena sudah termasuk aset dari Nona Rizky. Dan kas berada di kredit karena Nona Rizky sudah membeli saham sehingga uangnya berkurang atau kasnya berkurang sehingga di kredit. Pada tanggal 15 Mei, saham tersebut dilunasi oleh yang mengeluarkan saham dengan kurs 110. Dalam pelunasan dibayar biaya penjualan sebesar 350.000. Perhitungan penjualannya, harga kurs 110 dibagi 100 dikali 100.000 dikali 300. 110 didapat dari soal yang sebesar kurs 110 dikali 100.000 adalah nominal saham harga per lembarnya, dikali 300 didapat dari jumlah saham yang dibeli oleh Nona Rizky pada tanggal 20 Maret 2018 dengan jumlah sebesar 33 juta. Biaya penjualannya sebesar 350.000. Biaya penjualan sebesar 350.000 didapat dari soal. Harga jual bersih sama dengan 36.650.000 didapat dari harga kurs dikurangi biaya penjualan yaitu 33 juta dikurangi 350.000. Harga perolehan sebesar 31.750.000. Laba penjualan sahamnya sebesar 900.000 didapat dari 32.650.000 dikurangi harga perolehan sebesar 31.750.000. Dengan jurnal pada kolom keterangan
kas di sebelah debit sebesar 32.650.000, investasi dalam saham di sebelah kredit sebesar 31.750.000, laba penjualan saham di sebelah kredit sebesar 900.000. Yang selanjutnya ada hak beli saham. Pengertian dari hak beli saham sendiri yaitu hak yang diberikan oleh perusahaan kepada para pemegang saham untuk membeli saham baru yang dikeluarkan oleh perusahaan. Apa sih yang transaksi-transaksi dalam hak beli saham? Transaksi hak beli saham yaitu dapat mengakibatkan perubahan di dalam modal saham. Contohnya sebagai berikut. Yang pertama itu ada emisi saham. Emisi saham adalah pengeluaran saham baru. Yang kedua, ada penarikan kembali saham yang beredar. Yang ketiga, ada pertukaran saham yang beredar dengan jenis saham yang berbeda. Baik teman-teman, yang selanjutnya adalah dapat digunakan untuk membeli saham baru. Sebagai contoh, di sini ada Tuan Rizal yang memiliki 200 lembar saham di PT Barokah. Nominalnya sebesar Rp100.000 per lembar. Dibeli pada tahun 2016 dengan harga Rp36 juta. Pada tanggal 30 September 2016, diterima hak beli saham yang digunakan untuk membeli saham sepertiga lembar saham baru dengan harga Rp150.000 per lembar. Pada saat penerimaan hak beli saham diketahui harga pasar sebagai berikut. Saham tanpa hak beli seharga Rp210.000, hak beli saham seharga Rp30.000. Hak beli saham yang diterima pada tanggal 5 Oktober 2016 sebanyak 150 lembar digunakan untuk membeli saham baru. Langkah pertama adalah menghitung harga pokok hak beli saham. Harga pokok hak beli saham dihitung dari HBS dikali dengan harga beli saham dibagi saham tanpa hak beli ditambah hak beli saham. Rp30.000 hak beli saham dikali dengan 360 juta rupiah diperoleh dari harga beli saham pada tahun 2016 dibagi Rp210.000 diperoleh dari saham tanpa hak beli ditambah dengan Rp30.000 diperoleh dari hak beli saham. Hasilnya adalah Rp4.500.000. Yang kedua, selanjutnya pada tanggal 5 Oktober 150 lembar hak beli saham digunakan untuk membeli saham. Maka harga pokok saham akan dihitung sebagai berikut. Harga beli saham 50 kali Rp150.000. 50 diperoleh dari sepertiga dari 150 lembar hak beli saham. Sehingga 50 dikali Rp150.000 Rp150.000 diperoleh dari lembar saham baru. Hasilnya Rp7.500.000. Kemudian harga pokok hak beli saham adalah 150 per 200 dikali Rp4.500 diperoleh Rp3.375.000. Kemudian harga pokok saham yang dibeli adalah total dari hak beli saham dan harga pokok hak beli saham. Itu sebesar Rp10.875.000. Kemudian untuk jurnalnya adalah investasi dalam saham berada di sebelah debit sebesar Rp10.875.000, investasi dalam HBS Rp375.000 sebelah kredit, kemudian kas Rp7.500.000 di sebelah kredit. Selain dapat digunakan untuk membeli saham baru, hak beli saham dapat dijual kembali dengan menghitung jumlah lembar saham yang dijual dikalikan dengan harga per lembarnya. Dari contoh berikut ini, harga saham yang dijual sebanyak 30 lembar dengan harga Rp20.000 per lembarnya, maka dapat dihitung dengan harga jual sama dengan 30 lembar saham yang dijual dikalikan per harga per lembarnya Rp20.000 dan diperoleh hasil sebesar Rp600.000. Kemudian harga pokok HBS sama dengan 30 per 20 dikalikan 4,5 juta dan diperoleh hasil Rp675.000.
Hasil inilah yang akan menjadi pengurang dari harga jual. Kemudian apabila harga jual dengan harga pokok HBS terdapat sisa, maka diperoleh laba penjualan HBS. Namun apabila terjadi selisih atau kurang, maka yang diperoleh adalah rugi penjualan HBS. Kemudian dari contoh di bawah ini kita mendapatkan rugi penjualan HBS sebesar Rp75.000 dan akan di jurnal, yang apabila di jurnal akan menjadi seperti kas di sebelah debit sebesar Rp600.000, rugi penjualan HBS sebesar Rp75.000 di sebelah debit, dan investasi dalam HBS di sebelah kredit sebesar Rp675.000. Poin yang selanjutnya adalah mengenai jika tidak digunakan maka kadaluarsa. Hal ini dimaksudkan bahwa jika tidak digunakan keduanya maka kadaluarsa. Dimisalkan adalah jika hak beli saham 20 lembar tidak digunakan untuk membeli dan tidak dijual, maka sisa hak beli saham sebesar 20 lembar dibagi dengan keseluruhan jumlah saham sebesar 200 lembar dikali dengan harga pokok saham baru sebesar Rp4.500.000. Kemudian diperoleh Rp450.000. Kemudian di jurnal menjadi rugi penjualan hak beli saham yang dipakai debit sebesar Rp450.000 dan investasi dalam saham hak beli saham Rp450 sebelah kredit. Pertama ada metode harga pokok. Dalam metode ini, suatu investasi jangka panjang dicatat dan dilaporkan sebesar harga pokok atau harga perolehan sampai investasi itu sebagian atau seluruhnya dilepaskan, atau sampai perubahan-perubahan mendasar kondisi-kondisi yang menjelaskan bahwa nilai yang sebelumnya diberikan tidak lagi dapat dibenarkan. Dalam metode ini, penerimaan dividen dicatat sebagai pendapatan investasi. Namun, jika terjadi dividen yang diterima investor melebihi bagian laba investor dalam periode tersebut, maka dividen diperhitungkan sebagai pengurang nilai investasi atau pengembalian modal, bukan sebagai pendapatan investasi. Contoh metode harga pokok. PT Barokah memiliki saham PT Endis sebesar 80 juta. PT Endis mengumumkan dividen sebesar 10 juta. Untuk PT Barokah yang mana 35% sebagai pembagian laba dan sisanya sebagai pengembalian modal. Untuk jurnal sendiri yaitu kas di debit 10 juta, pendapatan dividen 3.500.000, investasi dalam saham di kredit 6.500.000. 2. Metode ekuitas. Dalam metode ekuitas baru ada penyesuaian pada akhir tahun tentang perubahan dalam bagian kepemilikan investor atas aktiva bersih perusahaan. Oleh karena itu harus ada hubungan ekonomi yang nyata antara investor dan investasi. Dengan adanya perubahan ini, maka nilai buku investasi secara periodik ditambah atau dikurangi dengan semua dividen yang diterima investor dari investasi. Contoh investasi dalam saham dengan metode ekuitas. Pada tanggal 1 Juli, Winner CO membeli 2.000 lembar saham dari 10.000 lembar saham SUCO dengan nilai nominal 50.000 per lembar saham, sama dengan nilai buku dan nilai wajar dari aset bersih SUCO. Batas pemasukan SUCO tahun tersebut sebesar 50 juta dan pada tanggal 1 November dibayarkan dividen sebesar 20 juta. Dari transaksi di atas dapat dijelaskan bahwa tanggal 1 Juli CO membeli 2.000 lembar saham dari SUCO dengan nilai nominal per lembar saham sebesar 50.000 dan nilai nominal tersebut sama dengan nilai buku, nilai wajar dan nilai wajar dari aset bersih SUCO. Dan batas pemasukan SUCO tahun tersebut sebesar 50 juta dan tanggal 1 November dibayarkan dividen sebesar 20 juta. Jurnal transaksi metode ekuitas di atas. A. Saat terjadinya investasi, yaitu perhitungannya yaitu 2.000 lembar saham berasal dari pembelian saham dikali dengan nilai nominal per lembar saham sebesar 50.000
sehingga jumlahnya 100 juta. Dan jurnalnya yaitu investasi dalam saham debit 100 juta, kas kredit 100 juta. Mengapa kas dikredit? Karena membeli saham sehingga harta berkurang. Dan dalam saldo normal jika harta berkurang maka harta di sebelah kredit. B. Mencatat dividen. Perhitungannya yaitu 2/10 berasal dari pembelian 2000 lembar saham dan 10 lembar saham yang dimiliki sub CO dikali dengan dividennya yaitu sebesar 20 juta sehingga jumlahnya yaitu 4 juta. Maka jurnalnya yaitu kas debit 4 juta, investasi dalam saham 4 juta. Mengapa kas debit? Karena kas bertambah. Dan pada saldo normal jika harta bertambah maka di sebelah debit. C. Jurnal penyesuaian untuk mengakui laba. Perhitungannya yaitu 50 juta berasal dari batas pemasukan per tahun sub CO dikali dengan 20% dan dikali dengan bulan terjadinya transaksi yaitu tanggal, maka 1 Januari sampai Juni dan 12 itu berapa tahun, sama dengan 5 juta. Jurnalnya yaitu investasi dalam saham debit 5 juta, pendapatan dalam saham kredit 5 juta. Mengapa pendapatan dikredit? Karena pendapatan bertambah, maka dalam saldo normal jika pendapatan bertambah maka di sebelah kredit. Selanjutnya, metode terendah antara harga pokok dan harga pasar. Metode ini diperuntukkan bagi investor saham biasa yang haknya kurang dari 20% atau tidak ada pengaruh yang signifikan. Maka investor diharuskan untuk memakai metode harga yang terendah antara harga pasar dalam akuntansi investasi tersebut. Kenapa sih harus menggunakan metode terendah antara harga pokok dan harga pasar? Karena untuk memperkirakan yang terbaik atau meminimalkan manajemen yang mengharapkan keuntungan lebih banyak. Selanjutnya, membandingkan antara harga pokok dan harga pasar. Jika harga pasar lebih rendah daripada harga pokok, maka terjadi kerugian yang harus diakui. Seperti dalam FASB Statement nomor 12 menyatakan jika dalam penyajian ada kelebihan harga pokok di atas harga pasar atau kerugian yang belum direalisasi diperhitungkan sebagai penyisihan penilaian. Contoh perhitungan metode terendah antara harga pokok dan harga pasar. PT Barokah memiliki beberapa investasi jangka panjang berupa 2 jenis saham sebagai berikut. Nama investasi jangka panjang. Yang pertama ada saham PT ABC dengan harga pokok senilai Rp1.446.000 dengan harga pasar Rp1.478.000. Jika harga pasar lebih kecil dari harga pokok maka akan terjadi rugi. Namun sebaliknya, jika harga pasar lebih besar dari harga pokok maka akan terjadi laba. Karena saham PT ABC harga pasar lebih tinggi dari harga pokok, maka terdapat laba senilai Rp32.000 yang dinamakan laba atau rugi yang belum direalisasi. Selanjutnya ada saham PT XYZ dengan harga pokok senilai Rp2.340.000 dan dengan harga pasar Rp1.900.000. Karena saham PT XYZ memiliki harga pasar jauh lebih rendah dari harga pokok, maka saham PT XYZ mengalami kerugian sebesar Rp440.000. Dari
saham PT ABC dan saham PT XYZ didapatkan total harga pokok sebesar 3.760.000 dan total harga pasar sebesar 3.378.000. Kemudian total laba rugi yang belum direalisasi senilai 408.000 yang dinamakan penyisihan penilaian, sehingga dapat dijurnal dengan rugi yang belum direalisasikan surat berharga ekuitas sebelah debit sebesar 408.000 dan penyisihan untuk kelebihan harga pokok surat berharga ekuitas di sebelah kredit sebesar 408.000. Rugi yang belum direalisasikan surat berharga ekuitas di sebelah debit karena saldo normal akun rugi adalah di sebelah debit, yang mana rugi itu akan mengurangi modal, sedangkan modal itu saldo normalnya di sebelah kredit. Kemudian untuk penyisihan untuk kelebihan harga pokok surat berharga ekuitas berada di sebelah kredit juga karena merupakan saldo normal akun penyisihan itu berada di sebelah kredit. Berikut ini merupakan daftar pustaka atau tinjauan pustaka yang kami gunakan untuk memperoleh materi mengenai investasi dalam saham dalam poin 4, 5, dan 6. Sekian presentasi dari kelompok 2 mengenai investasi dalam saham poin 4, 5, dan 6. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.